Bayangkan Anda terbangun suatu pagi. Saat mencoba bangkit dari tempat tidur, Anda mendadak merasa lemas. Lutut gemetar, punggung terasa berat. Anda butuh bantuan hanya untuk berdiri. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh jutaan orang lanjut usia di seluruh dunia. Tanpa disadari, tubuh mereka kehilangan kekuatan otot hari demi hari. Pelan tapi pasti. Hingga pada satu titik, mereka tidak bisa lagi berjalan sendiri, bahkan untuk ke kamar mandi. Yang lebih mengejutkan, setiap beberapa menit, puluhan lansia dirawat di rumah sakit akibat komplikasi dari otot yang melemah. Kondisi ini bisa dicegah, tapi seringkali tanda-tandanya diabaikan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita? Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot. Proses ini disebut sarkopenia, dan ini bisa dimulai sejak usia 30-an. Jika tidak dicegah, dampaknya luar biasa. Mobilitas menurun, risiko jatuh meningkat, dan kualitas hidup menurun drastis. Tapi tenang, ada kabar baik. Penelitian terbaru dari Sekolah Kedokteran Harvard menunjukkan bahwa ada makanan tertentu yang secara alami bisa menghentikan bahkan membalikan kehilangan otot. Bahkan jika Anda sudah berusia di atas 70 tahun. Beberapa makanan ini bahkan terbukti lebih efektif dibanding obat resep dalam uji klinis. Menarik, bukan? Dalam video ini, saya akan membimbing Anda sebagai seorang dokter. Kita akan membahas satu persatu makanan yang telah terbukti secara ilmiah mampu menjaga, memulihkan, bahkan membentuk kembali otot Anda. Bersiaplah, karena Anda akan terkejut dengan makanan nomor 3. Dan makanan nomor 1 mungkin sudah ada di kulkas Anda sekarang, tanpa Anda sadari kekuatannya. Sebelum mulai, saya ingin tahu dari daerah mana Anda bergabung hari ini. Tulis komentar di bawah dan jangan ragu ajukan pertanyaan yang Anda miliki. Jangan lupa tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak pernah lewatkan tips-tips dari kami. Sebelum kita mulai, saya akan menghargainya. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa bantu saya terus memberikan pelajaran tentang lansia. Silakan komen angka 1. Jika tidak menyukai, silakan komentar angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video lebih bagus dan bermanfaat lagi untuk Anda. Sekarang kita mulai. Nomor 10 dalam daftar kita adalah daging sapi tanpa lemak. Daging sapi bukan hanya lezat, tapi juga sumber protein berkualitas tinggi, leusin, dan kreatin alami. Leusin adalah asam amino yang sangat penting untuk memicu pertumbuhan otot, dan kreatin membantu meningkatkan volume serta kekuatan otot, terutama saat usia mulai menua. Satu porsi daging sapi, sekitar 100 gram, mengandung 25 gram protein lengkap. Itu artinya, semua asam amino penting yang dibutuhkan otot Anda ada di dalamnya, termasuk zat besi dan vitamin B yang penting untuk energi dan fungsi otot. Lanjut ke nomor 9. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden. Menurut Jurnal Nutrisi Klinis Amerika, orang dewasa yang mengonsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu memiliki risiko kehilangan otot yang jauh lebih rendah dalam 3 tahun ke depan. Kandungan omega-3 dalam ikan membantu mengurangi peradangan, mempercepat pemulihan otot, dan menjaga kekuatan tubuh secara keseluruhan. Kalau Anda kesulitan memasak ikan, cobalah memanggangnya dengan garam dan rempah sederhana. Atau pertimbangkan suplemen minyak ikan sebagai alternatif. Tapi tetap, makanan utuh selalu lebih baik. Dan sekarang, mari kita bahas telur. Telur sering dianggap remeh. Tapi sesungguhnya, telur utuh adalah salah satu makanan paling efisien dalam mendukung massa otot. Setiap telur besar mengandung sekitar 6 gram protein dengan rasio sempurna. Dan yang menarik, sebagian besar protein dan nutrisi penting justru ada di kuning telurnya. Dalam studi di Universitas Illinois, peserta yang makan telur utuh setelah olahraga menunjukkan pertumbuhan otot 40% lebih tinggi dibandingkan yang hanya makan putih telur. Luar biasa, bukan? Jadi,
Jika selama ini Anda hanya makan putih telurnya saja, mungkin sudah saatnya berpikir ulang. Cobalah konsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari, terutama saat sarapan. Itu bisa menjadi langkah besar dalam menjaga kekuatan Anda. Sekarang kita masuk ke urutan nomor 8. Dan saya yakin Anda mungkin belum pernah menganggap makanan ini sebagai penyelamat otot. Tapi Anda akan segera mengubah pikiran. Nomor 8 adalah kacang dan biji-bijian. Kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya. Kacang almond, kenari, hingga biji labu mengandung lemak sehat, protein sedang, dan vitamin penting yang menjaga otot tetap lentur dan kuat. Salah satu nutrisi andalan di dalamnya adalah magnesium. Mineral ini sangat penting untuk kontraksi otot dan produksi energi. Kekurangannya bisa menyebabkan kram berulang dan mempercepat kerusakan otot. Dan tahukah Anda, banyak lansia yang diam-diam kekurangan magnesium tanpa mengetahuinya. Kenari, misalnya, kaya akan omega-3 nabati yang memerangi peradangan otot. Sedangkan biji labu tinggi kandungan seng, yang berperan dalam regulasi hormon seperti testosteron. Hormon ini sangat penting dalam mempertahankan massa otot, bahkan di usia tua. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Vitamin E yang terdapat dalam kacang-kacangan juga sangat penting. Ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel otot dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dalam sebuah studi di Universitas STS, orang lanjut usia dengan kadar vitamin E tinggi mengalami perlambatan kerusakan otot dari waktu ke waktu. Saran saya, konsumsi sekitar 30 hingga 60 gram kacang atau biji setiap hari. Tapi hati-hati dengan kalori dan garamnya. Pilih yang tidak asin dan kemas dalam wadah kecil agar mudah dikonsumsi sebagai camilan. Lanjut ke nomor 7. Polong-polongan dan kacang-kacangan. Seperti lentil, kacang hitam, dan buncis. Meskipun proteinnya tidak setinggi daging, kekuatan mereka justru terletak pada kandungan serat dan pati resisten. Keduanya memberi makan bakteri baik dalam usus. Dan ini penting, karena keseimbangan mikrobioma usus terbukti sangat berpengaruh dalam mencegah peradangan yang mempercepat kerusakan otot. Kandungan seratnya juga membantu menstabilkan kadar gula darah, menghindari lonjakan insulin yang bisa merusak jaringan otot secara diam-diam. Dan jangan lupakan kandungan mineral seperti zat besi, kalium, dan magnesium yang kembali menjadi senjata utama dalam mempertahankan fungsi otot. Satu studi menarik dari Universitas STFS menunjukkan bahwa lansia yang makan polong-polongan 4 kali seminggu mempertahankan lebih banyak massa otot selama 5 tahun dibanding yang jarang mengonsumsinya. Jika Anda merasa perut kembung setelah makan kacang-kacangan, mulailah dengan porsi kecil. Rendam terlebih dahulu semalaman, atau pilih versi kalengan rendah sodium yang sudah dibilas bersih. Percayalah, kombinasi kacang, biji, dan polong-polongan ini bisa menjadi perisai alami terhadap keropos otot di masa tua. Dan sebentar lagi, kita akan memasuki 3 besar. Disinilah kejutan sesungguhnya dimulai. Sekarang kita sampai pada nomor 6. Mungkin Anda mengira semua makanan pembentuk otot harus tinggi protein. Tapi ternyata, ada satu bahan dapur yang tidak mengandung protein sama sekali, namun tetap berperan besar dalam menjaga kekuatan otot di usia lanjut. Jawabannya adalah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun, terutama jenis extra virgin, mengandung senyawa anti radang alami yang sangat kuat. Salah satunya bernama oleokantal. Senyawa ini bekerja mirip seperti obat anti nyeri, mengurangi peradangan kronis yang dapat melemahkan otot secara perlahan tanpa Anda sadari. Selain itu, minyak zaitun juga meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, otot Anda bisa menyerap protein dan nutrisi lebih efisien. Dan ini sangat penting, terutama bagi lansia yang mulai mengalami resistensi insulin. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Lemak tak jenuh tunggal dalam minyak zaitun membantu produksi hormon penting seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Dua hormon ini sangat berperan dalam regenerasi otot, dan sayangnya,
produksinya menurun drastis seiring bertambahnya usia. Satu studi jangka panjang dari proyek Predimed menemukan bahwa orang tua yang secara rutin mengonsumsi minyak zaitun dalam pola makan Mediterania memiliki otot yang lebih kuat dan lebih tahan lemah, bahkan setelah 5 tahun. Cara terbaik menikmatinya, gunakan 2 hingga 3 sendok makan per hari untuk salad, sayur panggang, atau sebagai minyak masak api kecil. Simpan dalam botol gelap dan jauhkan dari panas agar kandungan alaminya tetap terjaga. Sekarang kita masuk ke posisi nomor 3. Dan ini dia kejutan yang saya janjikan tadi. Buah beri. Ya, buah kecil seperti blueberry, strawberry, dan blackberry. Siapa sangka buah ini bisa melindungi otot dari penuaan? Kuncinya ada pada kandungan antioksidannya yang sangat tinggi, seperti antosianin dan polifenol. Senyawa ini melindungi sel-sel otot dari stres oksidatif dan kerusakan mitokondria. Ingat, mitokondria adalah mesin energi dalam sel otot kita. Jika rusak, pemulihan otot akan sangat terganggu. Penelitian dari Universitas TFS menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi blueberry secara rutin mengalami pemulihan otot yang lebih baik dan performa fisik yang meningkat. Dan tidak hanya itu, buah beri juga membantu mengontrol sitokin, yaitu molekul pemicu peradangan. Peradangan yang akut memang dibutuhkan untuk memperbaiki otot, tapi peradangan yang kronis justru mempercepat kerusakan. Kelebihan lainnya, buah beri secara alami manis, jadi bisa dijadikan alternatif makanan penutup yang sehat tanpa tambahan gula. Anda bisa menikmatinya segar, dalam smoothie, atau ditaburkan di atas yogurt. Tapi pastikan memilih yang bebas gula tambahan, terutama jika membeli versi beku atau kering. Dan sekarang, mari kita bahas makanan di peringkat kedua. Sayuran hijau, bayam, kale, dan lobak Swiss mungkin tidak terlihat seperti makanan otot. Tapi jangan tertipu. Sayuran ini mengandung nitrat yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Zat ini meningkatkan aliran darah ke otot, memastikan mereka mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup, serta membuang limbah metabolik lebih cepat. Hasilnya, otot bisa pulih dan bekerja lebih efisien. Penelitian dari Institut Karolinska menemukan bahwa konsumsi nitrat alami dari sayuran hijau meningkatkan efisiensi otot, terutama pada orang tua dengan sirkulasi yang menurun. Sayuran ini juga kaya akan kalsium, magnesium, dan kalium. 3 elektrolit utama yang dibutuhkan otot untuk berkontraksi dengan baik. Kekurangan salah satu dari mereka bisa menyebabkan kram atau kelelahan otot. Dan jangan lupakan vitamin K, nutrisi ini berperan besar dalam metabolisme protein dan fungsi otot yang optimal. Satu studi dalam jurnal gerontologi mencatat bahwa lansia dengan asupan vitamin K tinggi mengalami penurunan massa otot yang jauh lebih lambat. Jadi, cobalah konsumsi minimal 2 porsi sayuran hijau setiap hari. Tumis, kukus, atau campurkan dalam smoothie Anda. Setiap lembar daun punya dampak. Dan kini, hanya tinggal satu makanan terakhir. Apakah Anda sudah bisa menebaknya? Kita akan bahas itu di bab terakhir. Dan saya jamin, Anda tidak ingin melewatkannya. Di urutan teratas, kita temukan satu makanan yang sederhana, terjangkau, mudah dikonsumsi, namun secara ilmiah sangat kuat dalam membantu mempertahankan massa otot di usia senja. Jawabannya adalah yogurt Yunani. Tapi bukan sembarang yogurt. Yogurt Yunani melalui proses penyaringan khusus untuk menghilangkan cairan berlebih. Hasilnya, kita mendapatkan yogurt yang jauh lebih padat protein dibanding yogurt biasa. Hanya dengan satu porsi kecil sekitar 170 gram, Anda sudah mendapat 15 hingga 20 gram protein berkualitas tinggi. Dan keistimewaannya tidak berhenti di sana. Yogurt Yunani mengandung kasein, sejenis protein yang dicerna secara perlahan oleh tubuh. Ini sangat penting, terutama saat malam hari. Ketika Anda tidur, tubuh tetap membutuhkan asam amino untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Kasein memberi pasokan nutrisi konstan, menjaga otot Anda tetap terlindungi selama tidur. Bahkan,
Para peneliti menemukan bahwa mengonsumsi yogurt Yunani sebelum tidur dapat membantu memperlambat kerusakan otot akibat usia. Dan ini menjadi strategi sederhana yang sangat efektif, terutama bagi lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan protein harian. Tapi itu belum semua. Yogurt Yunani juga mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor. Ketiganya penting bukan hanya untuk tulang, tapi juga untuk kontraksi otot yang sehat. Kombinasi ini membantu mencegah kram, mempertahankan kekuatan, dan mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Dan jangan lupakan probiotiknya. Bakteri baik dalam yogurt membantu menyeimbangkan mikrobioma usus. Ini penting karena kesehatan usus berhubungan erat dengan penyerapan nutrisi dan pengendalian peradangan. Dua faktor kunci dalam menjaga otot tetap sehat. Sekarang, mungkin Anda bertanya, yogurt mana yang sebaiknya saya pilih? Jawaban saya sederhana. Pilih yogurt Yunani murni, tanpa rasa, dan dengan kandungan lemak penuh. Hindari versi rendah lemak atau yang ditambahkan gula. Jika Anda ingin menambahkan rasa, cukup beri sedikit buah beri, kacang, atau madu alami. Kapan waktu terbaik mengonsumsinya? Saya merekomendasikan malam hari sebelum tidur. Tapi Anda juga bisa memakannya di pagi hari atau sebagai camilan sore. Konsumsi 3 hingga 4 kali seminggu akan memberikan hasil yang sangat nyata dalam jangka panjang. Dan begitulah, kita telah sampai pada akhir daftar makanan terbaik untuk mencegah dan membalikkan kehilangan otot. Sekarang Anda tahu bahwa penuaan tidak harus berarti kehilangan kekuatan. Bahwa tubuh kita, meskipun menua, tetap bisa merespons dengan baik asupan yang tepat. Bahwa ada makanan di sekitar kita, di dapur, di kulkas, di rak pasar, yang bisa menjadi alat paling kuat untuk memperpanjang masa mandiri, memperkuat langkah kita, dan menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Mulailah dari langkah kecil. 1 sendok yogurt, 1 genggam kacang, 1 tumis bayam, 1 telur utuh di pagi hari. Karena setiap pilihan kecil hari ini adalah investasi besar untuk esok. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Bisa jadi satu keputusan sederhana ini akan mengubah hidup orang tua Anda, pasangan Anda, atau diri Anda sendiri. Klik tombol suka, tulis komentar Anda di bawah, dan jangan lupa berlangganan untuk panduan kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan terus bergerak maju.